Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Zaki Sahara dari kelompok 6 Living Hadis, yang mana pada pertemuan kemarin kami melakukan Living Hadis di pondok pesantren mahasiswi Darul Zahra. Pada saat itu kami mengambil sebuah kegiatan atau acara rutin dari pondok tersebut, yaitu acara muhadharah. Nah, kemudian daripada muhadharah ini kami kaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi balighu ani walau ayah. Karena jika dikaitkan, kan muhadharah, tujuan dari muhadharah adalah pidato atau ceramah, karena di pondok tersebut basicnya itu public speaking. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis balighu ani walau ayah, itu bisa, karena itu juga hadis tersebut memerintahkan seseorang untuk berdakwah atau ceramah lah kalau bahasa sekarang. Nah, saya akan mengutip dari 6 kitab syarah yang akan menjelaskan terkait tentang hadis Nabi Muhammad SAW tadi, hadis balighu ani walau ayah. Yang pertama, syarah dari At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Hibban, Abu Dawud, terus syarah Muwatta Bukhari, dan yang terakhir syarah dari Musnad Ad-Darimi. Nah, nanti terkait syarahnya akan saya cantumkan di akhir video. Nah, syarah yang pertama dari syarah Jami' At-Tirmidzi. Di dalam kitab beliau mengatakan menjelaskan terkait hadis tersebut, yaitu Al-Baydawi berkata, Nabi Muhammad bersabda, walaupun satu ayat itu, Nabi tidak mengatakan walaupun satu hadis, karena perintah untuk menyampaikan hadis dipahami dari hal ini secara logis. Sesungguhnya ayat-ayat dengan penyebarannya yang luas dan banyaknya pembawaan, serta dengan Allah yang menjamin penjagaannya dan melindunginya dari kehilangan dan perubahan, jika itu wajib disampaikan, maka hadis yang tidak ada halnya yang disebutkan di dalamnya lebih utama untuk disampaikan. Nah, penjelasan ini merujuk pada perbedaan antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Dalam hal ini, penyampaian dengan menekankan bahwa penyampaian hadis juga merupakan kewajiban, terutama ayat-ayat Al-Quran juga, karena ayat-ayat Al-Quran sudah Allah jamin sendiri bahwa Allah akan tetap menjaganya. Nah, kemudian syarah yang kedua dari kitab Ibnu Hibban, syarah Ibnu Hibban, menjelaskan bahwa Abu Hatim radhiyallahu anhu itu berkata, maksud dari ayat ini adalah perintah yang ditunjukkan kepada para sahabat, dan termasuk dalam hal ini ada orang-orang yang memiliki sifat seperti mereka hingga hari kiamat, dalam menyampaikan apa yang mereka terima kepada orang lain tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Hal ini adalah kewajiban atas umat secara kolektif. Jika sebagian orang sudah menyampaikannya, maka kewajiban tersebut gugur dari yang lain. Namun kewajiban ini tetap berlaku bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang hanya ada padanya dan tidak ada pada orang lain. Dan jika ia menahan diri dari menyebarkannya, maka ia telah mengkhianati umat Islam. Oleh karena itu, kewajiban itu menjadi wajib baginya. Nah, jadi
di dalamnya terdapat bukti bahwa sunnah itu boleh disebut dengan sebagai ayat, karena jika yang dimaksud dengan perintah itu hanya terhadap kitab Al-Quran saja tanpa mencakup sunnah, maka hal itu akan mustahil, mengingat bahwasanya Al-Quran dan hadis itu saling berkaitan. Nah, kemudian untuk syarah hadis yang selanjutnya menjelaskan dari Ibnu Hibban, menjelaskan bahwa beliau ini walau ayah itu menunjukkan bahwa sunnah juga dapat disebut sebagai ayat. Namun pendapat ini memiliki keberatan karena tidak terbatas hanya pada sunnah, melainkan Al-Quran juga termasuk dalam perintah tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat dalam hadis tersebut adalah tanda yang jelas, yakni bahwa penyampaian bisa berupa tanda atau isyarah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya dari Muwatta, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Anbiya. Ini Rasulullah bersabda, sampaikan dariku walaupun satu ayat dan ceritakan tentang Bani Israel tanpa ada masalah. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Kemudian yang selanjutnya syarah selanjutnya disebutkan bahwasanya Al-Muwafa An-Nahrawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa kata ayat dalam bahasa Arab memiliki tiga makna, yaitu tanda atau petunjuk, terus yang kedua keajaiban, dan yang terakhir adalah musibah yang datang. Maka dari yang pertama, maka kedua makna ini digabungkan, yaitu bahwa sesuatu yang disebut ayat berarti menunjukkan sesuatu yang dapat menjadi tanda pemisah atau pengungkap. Dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah satu ayat atau satu hal, agar setiap pendengar segera menyampaikan apa yang dia dengar dari ayat itu, meskipun sedikit, sehingga terhubung dengan penyampaian semua wahyu yang datang. Kemudian untuk selanjutnya menjelaskan bahwasanya ini mengacu pada hadis yang mengajarkan pentingnya penyampaian wahyu dari Nabi, meskipun hanya satu ayat, serta kebolehan untuk menceritakan kisah-kisah dari Bani Israel tanpa ada keraguan, namun dengan peringatan keras terhadap mereka yang berdusta atas nama Nabi. Nah, jadi kalau kita lihat penjelasan dari beberapa kitab tersebut, dari 6 kitab tersebut, ada beberapa persamaan dan ada beberapa perbedaan. Perbedaannya yaitu tentang kata-kata ayah, walau ayah. Nah, walau ayah ini apakah hadis juga atau hanya ayat-ayat Al-Quran saja? Tetapi mayoritas tadi berpendapat di dalam syarah tersebut bahwasanya hadis juga termasuk ayat. Tadi juga dijelaskan bahwasanya hadis itu saling berkaitan dengan Al-Quran, sehingga kita boleh bisa menyampaikan ayat Al-Quran atau hadis. Nah, kemudian persamaannya itu sama-sama mengatakan bahwasanya kewajiban bagi seorang muslim adalah menyampaikan hadis dari Nabi atau menyampaikan ayat Allah kepada orang lain. Dalam hal ini jikalau di dalam masyarakat atau kelompok mereka tidak ada orang yang menyampaikan risalah dari Nabi, maka hal itu menjadi wajib. Tapi kalau sebagian yang lain sudah ada yang menyampaikan, maka gugur. Jadi dapat dikatakan ini termasuk fardu kifayah, bukan
fardu ain, wajib bagi seorang muslim, tetapi hanya sebagian saja. Kalau sebagian sudah menyampaikan, maka kewajiban sebagai yang lain gugur. Terima kasih, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.